Harry Potter Jilid 1. Harry Potter dan Batu Bertuah oleh J.K. Rowling. Bab 1. Anak laki-laki yang bertahan hidup. Tuan dan Nyonya Dursley yang tinggal di Private Drive nomor 4 bangga menyatakan diri mereka orang-orang yang normal. Untunglah, mereka tak bisa diharapkan terlibat dengan sesuatu yang ajaib atau misterius, karena mereka sama sekali tidak percaya omong kosong seperti itu. Tuan Dursley adalah direktur Grunnings, perusahaan yang memproduksi bor. Dia laki-laki yang besar, gemuk, nyaris tanpa leher, walaupun kumisnya besar sekali. Nyonya Dursley berambut pirang, lehernya 2 kali lebih panjang dari leher biasa. Baginya ini menguntungkan, karena kegemarannya adalah menjulurkan leher di atas pagar-pagar untuk mengintip para tetangga. Suami istri Dursley mempunyai seorang anak laki-laki kecil bernama Dudley. Dan menurut pendapat mereka, di dunia ini tidak ada anak lain sehebat Dudley. Keluarga Dursley memiliki segalanya yang mereka inginkan, tetapi mereka juga punya rahasia. Dan ketakutan terbesar mereka adalah kalau ada orang yang mengetahui rahasia ini. Mereka pikir mereka pasti tak tahan kalau sampai ada yang tahu tentang keluarga Potter. Nyonya Potter adalah adik Nyonya Dursley, tetapi sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Nyonya Dursley malah berpura-pura tidak punya adik, karena adiknya dan suaminya yang tidak berguna itu tak layak sama sekali menjadi kerabat keluarga Dursley. Tuan dan Nyonya Dursley bergidik memikirkan apa kata tetangga mereka jika keluarga Potter muncul di jalan mereka. Keluarga Dursley tahu bahwa keluarga Potter juga punya seorang anak laki-laki kecil, tapi mereka belum pernah melihatnya. Anak ini salah satu alasan bagus lain kenapa mereka tak mau dekat-dekat dengan keluarga Potter. Mereka tak ingin Dudley bergaul dengan anak seperti itu. Ketika Tuan dan Nyonya Dursley bangun pada hari Selasa pagi yang mendung saat cerita kita ini dimulai. Tak ada tanda-tanda di langit berawan di luar bahwa akan terjadi hal-hal misterius dan aneh di seluruh negeri. Tuan Dursley bersenandung ketika dia mengambil dasinya yang membosankan untuk dipakainya bekerja. Dan Nyonya Dursley bergosip riang seraya berkutat dengan Dudley yang menjerit-jerit dan mendudukkan anak itu di kursinya yang tinggi. Tak seorang pun dari mereka melihat seekor burung hantu besar, kuning kecoklatan, terbang melintasi jendela. Pukul 8:30, Tuan Dursley memungut tas kerjanya, mengecup pipi Nyonya Dursley dan mencoba mengecup Dudley. Tapi gagal, sebab sekarang Dudley ngadat dan melempar-lempar serealnya ke dinding. Dasar anak-anak, senyum Tuan Dursley, sambil masuk ke mobilnya dan memundurkannya keluar dari garasi rumah nomor 4. Di sudut jalanlah pertama kalinya dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Seekor kucing membaca peta. Sekejap, Tuan Dursley tidak menyadari apa yang telah dilihatnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat sekali lagi. Ada kucing betina berdiri di ujung jalan Private Drive, tapi sama sekali tak kelihatan ada peta. Rupanya tadi cuma hayalannya. Pasti itu tipuan cahaya. Tuan Dursley mengejapkan mata dan memandang ulang kucing itu. Si kucing balas memandangnya saat Tuan Dursley berbelok di sudut dan meneruskan perjalanan. Dia memandang kucing itu lewat kaca spionnya. Kucing itu sekarang sedang membaca papan jalan yang bertuliskan Private Drive. Bukan membaca, melainkan memandang papan jalan itu. Kucing itu tidak bisa membaca peta atau papan jalan. Tuan Dursley menggelengkan kepalanya dan mencoba melupakan kucing itu. Selama mengendarai mobilnya ke kota, yang dipikirannya hanyalah pesanan bor dalam jumlah besar yang akan didapatnya hari itu. Tetapi menjelang masuk kota, bor tergusur keluar dari pikirannya oleh sesuatu yang lain.
Sementara terjebak macet seperti biasanya, dia melihat banyak orang berpakaian aneh. Orang-orang yang memakai jubah. Tuan Dursley tak tahan melihat orang yang berpakaian aneh-aneh. Dandanan anak-anak muda zaman sekarang. Dia kira jubah blow-on ini sedang mode. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya pada kemudi mobil dan matanya menatap serombongan orang aneh yang berdiri cukup dekat. Mereka sedang berbisik-bisik dengan tegang. Tuan Dursley sebal sekali melihat bahwa dua di antara mereka sama sekali tidak muda lagi. Yang pakai jubah hijau zamrud itu bahkan lebih tua dari dia. Kelewatan benar. Tetapi kemudian terlintas di benaknya bahwa mereka mungkin sengaja berdandan seperti itu. Mereka pastilah sedang mengumpulkan dana, entah untuk apa ya. Pasti begitu. Kendaraan-kendaraan mulai bergerak, dan beberapa menit kemudian Tuan Dursley tiba di tempat parkir Grunnings. Pikirannya kembali dipenuhi oleh bor. Tuan Dursley selalu duduk membelakangi jendela di kantornya di lantai 9. Jika tidak, mungkin sulit baginya untuk berkonsentrasi pada bor pagi itu. Dia tidak melihat burung hantu terbang berseliweran di siang hari, meskipun orang-orang lain di jalan melihatnya. Orang-orang itu melongo dan menunjuk-nunjuk ketika burung-burung hantu tak putus-putusnya berterbangan. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat burung hantu di malam hari sekalipun. Tetapi Tuan Dursley melewatkan pagi yang normal, tanpa gangguan burung hantu. Dia berteriak pada 5 orang yang berbeda. Dia melakukan beberapa pembicaraan telepon penting dan berteriak beberapa kali lagi. Hatinya sedang senang. Sampai waktu makan siang, ketika dia memutuskan akan melemaskan kaki dan berjalan ke toko kue di seberang jalan. Dia sudah lupa sama sekali pada orang-orang berjubah, sampai dia melewati serombongan lagi di sebelah toko kue. Dia mendelik gusar kepada mereka. Dia tidak tahu kenapa, tetapi mereka membuatnya resah. Rombongan yang ini juga berbisik-bisik tegang dan dia sama sekali tidak melihat satupun kotak pengumpul dana. Saat melewati mereka lagi dalam perjalanan kembali ke kantor, dia mendengar beberapa kata yang mereka ucapkan. Keluarga Potter. Betul, begitu yang kudengar. Ya, anak mereka, Harry. Tuan Dursley langsung berhenti. Ketakutan melandanya. Dia menoleh memandang mereka yang berbisik-bisik itu, seakan mau mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Dia cepat-cepat menyeberang jalan, bergegas naik ke kantornya, dengan galak menyuruh sekretarisnya agar tidak mengganggunya. Menyambar teleponnya, dan sudah hampir selesai menghubungi nomor rumahnya ketika dia berubah pikiran. Dia meletakkan kembali gagang telepon dan mengelus-ngelus kumisnya sambil berpikir. Tidak, dia bodoh. Potter bukan nama yang tidak umum. Dia yakin ada banyak orang bernama Potter yang mempunyai anak bernama Harry. Kalau dipikir-pikir lagi, dia malah tidak yakin keponakannya bernama Harry. Dia bahkan belum pernah melihat anak itu. Siapa tahu namanya Harvey atau Harold. Tak ada gunanya membuat cemas Nyonya Dursley. Dia selalu jadi cemas kalau nama adiknya disebut-sebut. Tuan Dursley tidak menyalahkannya kalau dia sendiri punya adik seperti itu. Tapi orang-orang yang memakai jubah itu sulit baginya untuk berkonsentrasi pada bor sore itu. Dan ketika meninggalkan kantornya pada pukul 5 sore, dia masih cemas sehingga menabrak orang di depan pintu. Maaf, gumamnya. Ketika laki-laki tua yang ditabraknya terhuyung nyaris jatuh. Sesaat kemudian baru Tuan Dursley menyadari laki-laki itu memakai jubah ungu.
Dia kelihayannya sama sekali tidak marah ditabrak sampai hampir jatuh. Sebaliknya, dia malah nyengir lebar dan berkata dengan suara melengking yang membuat orang-orang yang lewat menoleh. "Jangan minta maaf, Tuan, karena tak ada yang bisa membuatku marah hari ini. Bergembiralah, karena kau tahu siapa telah pergi akhirnya. Bahkan magel seperti Anda pun harus ikut merayakan hari yang amat sangat membahagiakan ini." Dan laki-laki tua itu memeluk pinggang Tuan Dursley lalu pergi. Tuan Dursley berdiri terpaku di tempatnya. Dia baru saja dipeluk oleh orang yang sama sekali asing. Seingatnya, dia juga disebut magel. Entah apa artinya itu. Dia jadi bingung. Dia bergegas ke mobilnya dan pulang, berharap bahwa semua tadi hanya khayalannya. Ini sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya, karena dia orang yang tak suka berhayal. Ketika mobilnya meluncur masuk ke pekarangan rumah nomor 4, yang pertama kali dilihatnya, dan ini tidak membuatnya bertambah lega, adalah kucing betina yang telah dilihatnya pagi tadi. Kucing itu sekarang duduk di atas tembok pekarangannya. Tuan Dursley yakin itu kucing yang sama. Dia punya tanda yang sama di sekeliling kedua matanya. "Syuh, syuh!" Tuan Dursley mengusirnya. Kucing itu tidak bergerak. Dia malah menatap galak Tuan Dursley. Apa ini perilaku normal kucing? Pikir Tuan Dursley. Sambil berusaha menenangkan diri, dia masuk rumah. Dia masih bertekad tidak akan menceritakan apa-apa kepada istrinya. Nyonya Dursley melewatkan hari yang normal dan menyenangkan. Saat makan malam, dia bercerita kepada Tuan Dursley tentang ibu tetangga yang punya masalah dengan anak perempuannya, dan bahwa Dudley sudah bisa ngomong kalimat baru, yaitu tak mau. Tuan Dursley berusaha bersikap biasa. Ketika Dudley sudah ditidurkan, Tuan Dursley ke ruang keluarga untuk mendengarkan kabar terakhir dalam berita malam. Dan akhirnya, para pengamat burung dari segala tempat melaporkan bahwa burung hantu di seluruh negeri bersikap aneh sekali hari ini. Meskipun burung hantu normalnya berburu di malam hari dan jarang terlihat di siang hari, ratusan orang melihat burung-burung hantu berterbangan ke segala penjuru sejak matahari terbit. Para ahli tidak dapat menjelaskan kenapa para burung hantu mengubah pola tidur mereka. Pembawa berita tersenyum. Sungguh aneh. Dan sekarang kita bergabung dengan Jim McGavin yang akan menyampaikan ramalan cuaca. Malam ini akan hujan burung hantu lagi, Jim? Wah, Ted, kata si peramal cuaca. Aku tak tahu tentang itu. Tetapi bukan cuma burung hantu yang bersikap aneh hari ini. Para pemirsa sampai sejauh Kent, Yorkshire, dan Dundee bergantian meneleponku untuk memberitahu bahwa alih-alih hujan seperti yang kuramalkan kemarin, yang mereka dapat adalah bintang-bintang jatuh. Mungkin orang-orang merayakan bonfire night lebih awal, padahal pesta kembang api seharusnya baru minggu depan para pemirsa. Tetapi malam ini bisa dipastikan hujan akan turun. Tuan Dursley terenyak di kursi berlengannya. Bintang jatuh di seluruh Inggris. Burung-burung hantu berterbangan di siang hari. Orang-orang misterius berjubah di mana-mana. Dan bisik-bisik tentang keluarga Potter.